Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun Anda berada saat pagi ini. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali beribadah saat ini. Kita bersyukur, kita masih tetap bisa beribadah sekalipun melalui online. Kita tetap bersyukur bahwa Tuhan Yesus kebaikan kasih karunia-Nya senantiasa mengiringi kita, kemurahannya, kebajikannya mengiringi kita. Saat ini kita beroleh kesempatan untuk kita boleh beribadah, dan mari kita gunakan waktu kita yang semaksimal mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari bersama-sama bawa kerinduan kita akan satukan hati, kita membawa syukur bahwa Tuhan Yesus baik. Kita masuk dalam doa. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini bersama-sama dengan setiap jemaat dimanapun setiap jemaat Tuhan ada. Kami rindu bersatu hati melalui ibadah online saat pagi hari ini. Kami percaya Engkau yang tak terbatas ruang dan waktu. Istimewa setiap kami adalah bait-Mu, Tuhan Yesus. Dimanapun kami ada, Engkau bersama kami. Allah Immanuel, Allah yang selalu ada bagi setiap kami. Engkau yang setia, Tuhan yang baik dalam hidup kami. Kami bersyukur sudah tidak ada penghalang lagi antara kasih-Mu bagi setiap kami semua. Kapanpun kami datang menjumpai Tuhan, kami dengan mudah menjumpai Tuhan melalui mezbah doa kami. Sekalipun Engkau tak terlihat oleh mata kami, tapi Engkau hanya sejauh doa kami. Terima kasih Tuhan, kami telah menerima kasih-Mu, kami telah menerima pengorbanan-Mu, kami telah menerima segala yang termulia, yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas karya Tuhan di atas kayu salib bagi setiap kami semua. Kami datang saat ini membawa kerinduan, pujian dan sembah syukur kami hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tiada yang dapat pisahkan dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hapus kesalahanku, berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Bersama-sama kita katakan, Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kami bersyukur punya Tuhan. Kami angkat tinggi tangan kami. Kau ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Tiada yang dapat pisahkan kami dari kasih-Mu. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang tangan kami, kini Kau pegang hidupku, dan Kau hapus kesalahan.
Kami angkat tangan kami, Yesus. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kau hadir, Yesus. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan Engkau setia. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake Oh, your me. presence. Oh, your presence never leaves me, Yes, Lord. and you'll never forsake Oh, your presence, me. Lord. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadiratmu. Buktikan Engkau setia. Kami angkat tangan kami tinggi-tinggi, Yesus. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kau hadir, Yesus. Kau hadir dalam hidupku. Kau
Tuhan buat hadirat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau selalu hadir dalam hidupku. Hadirat-Mu penuhi kami. Haleluya, sembah Dia, Dia yang maha tinggi, sembah Dia, Dia yang maha kuasa. Sembah Dia dengan kekuatanmu, dengan seluruh akalmu. Sembah Dia, Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan kami, Bapa kami yang baik. Oh, ku sembah Kau Setiap kita yang percaya bahwa satu-satunya Tuhan yang ada di hati kita, yang ada di pikiran kita, yang ada di seluruh hidup kita, Dialah Yesus, Tuhan Yesus yang senantiasa berdaulat. Kita katakan bersama-sama, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Sekali lagi katakan dengan segenap hati bahwa Dia Tuhan Raja. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami Yesus. Engkaulah Raja, Kau yang berdaulat, berdaulat atas hidup. Kami serahkan seluruh hidup kami, Yesus. Lebih lagi katakan, Engkaulah Tuhan, Dia Raja. Engkaulah Raja, berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Raja kami, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku,
Sekali lagi katakan, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Engkaulah satu-satunya. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Kau yang berdaulat, Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Kau yang berdaulat. Berdaulat atas hidupku. Kami serahkan seluruh hidup kami. Ku berserah penuh. Oh, kami rasakan hadirat-Mu. Ku rasakan Kau hadir. Haleluya. Oh, haleluya. Kita percaya bahwa pagi hari ini siapapun dari kita yang lemah, kita telah mendapatkan satu kesegaran roh, jiwa, tubuh kita. Dan setiap kita yang percaya, setiap kita yang siap untuk memuji Tuhan, mari kita bersama-sama katakan amin. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi dan kita angkat suara kita mau pujikan Engkaulah Tuhan yang benar. Yang setuju dengan kita, mari sama-sama kita angkat suara kita yang keras. Kita dengan semangat memuji Tuhan, amin. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku kini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Tepuk tangan sama-sama bagi Allah kita. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, katakan kau keselamatanku. Keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku kini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan.
Kita memiliki Tuhan yang benar. Dia Allah yang adil bagi setiap kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau memberikan hati yang terbaik, telinga yang terbaik bagi Allah kita. Kita angkat satu pujian, tangan kuat yang memegangku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Tuhan, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Jemaat Tuhan, kita pujikan dari awal. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan. Oh Tuhan, ku perlu Kau sampai akhir hidupku. Dengan iman percaya lebih lagi kita pujikan dari awal Bapak Ibu Saudara. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau. Oh, saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Tuhan, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir
angkat suara kami dan kami sembah-Mu Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, kami bersama Engkau dan Kau pegang tangan kami. Haleluya. Oh, kami percaya Kau hadir, kami percaya Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Segala puji
Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabarnya? Saya percaya dan doakan sehat-sehat selalu ada di dalam perlindungan Tuhan. Mari kita berdoa dan siapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mendengarkan firman-Mu lewat online. Roh Kudus berbicara menembus semua keterbatasan manusia, teknologi, maupun segala hal yang kami hadapi. Kami mau kesampingkan dan percaya Tuhan berbicara, maka firman-Mu menguatkan, meneguhkan, menopang kami melewati masa-masa hidup kami saat ini, dan percaya Tuhan memberi kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, seperti firman Tuhan, suara pembalan yang disampaikan, bahwa Tuhan melatih umatnya sehingga kita menjadi umat yang terlatih. Dan juga di dalam proses-proses kehidupan yang ada, Tuhan izinkan ada musuh-musuh yang ada, yang dibiarkan ada di antara kita, supaya kita belajar berperang untuk mengalahkannya. Dan salah satu musuh yang harus kita hadapi adalah ketakutan. Ya, ketakutan itu hal yang nyata, bahwa kita semua hidup pernah merasakan ketakutan. Ya. Judul khotbah hari ini, suara pembalan, Yesaya 41 ayat 10. Yesaya pasal 41 ayat 10. Kita akan baca dulu firman Tuhan ini. Yesaya pasal 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Firman Tuhan ini saya dapatkan waktu saya baru menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat berapa puluh tahun yang lalu. Hampir 30 tahun yang lalu. Ketika saya menjadi orang percaya, firman Tuhan ini Tuhan berikan, dan saya tidak mengenal firman Tuhan, tapi firman Tuhan ini sudah menjadi landasan hidup saya. Dan firman Tuhan ini Tuhan ingatkan kembali di hari-hari ini. Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut. Sesungguhnya apa yang membuat manusia itu takut? Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita semua mempunyai pengalaman yang berbeda-beda. Ada sebagian orang yang takut akan masa depan. Seperti apa? Dengan apa yang dihadapi saat ini, mereka takut. Ada sebagian yang takut kegagalan sebelum mencoba, sebelum melangkah. Takut untuk berusaha. Ada yang takut kesusahan hidup, karena sekarang cukup memprihatinkan dalam hal ekonomi. Dan kesusahan yang akan datang, kita tidak tahu seperti apa. Ada sebagian yang takut hadapi kenyataan yang pahit, yang penuh kekecewaan, dan takut itu menguasainya. Dan juga takut akan hal masa lalu yang masih menghantui, yang menghambati untuk seseorang maju ke depan. Walaupun ada sebagian yang takut tertolak ketika dia melakukan sesuatu usaha, mungkin ditolak, gagal, dan sebagainya. Apapun alasan mengapa seseorang takut, firman Tuhan berkata, janganlah takut. Kalau kita berani mempercayakan hidup kita di dalam tangan Tuhan yang berkuasa, Dia pemegang hidup kita, Dia menciptakan kita, dan Dia yang tahu apa yang terbaik buat hidup kita, maka kita tidak perlu takut. Firman Tuhan katakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Penyertaan Tuhan dalam hidup seseorang jauh lebih berharga dari apa yang dia hadapi saat ini. Apapun pengalaman yang dia pernah alami, ingat Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita. Kita ucapkan firman Tuhan, dan kita percayai firman Tuhan, dan kita percaya kuasanya, bahwa Tuhan menyertai kita umatnya. Di firman Tuhan berkata, Mazmur 91 ayat 7, walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu.
Bagian kita adalah mempercayai firman Tuhan. Apa yang sudah Tuhan firmankan tidak akan kembali kepada Dia dengan sia-sia. Tuhan menyertai saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Tuhan menyertai saya. Tuhan menyertai kita semua, orang-orang yang mempercayai firman Tuhan. Inilah waktunya. Lebih lagi kita meningkatkan mutu iman kita. Bahwa bukan dari luar, tapi dari dalam. Kedalaman. Sebuah pohon tidak bisa kita lihat dari luarnya. Yaitu dalam kedalaman akarnya. Ketika ketika badai, ketika angin, hujan datang menerpa. Tetapi sebuah pohon yang berakar dalam, yang begitu dalam, tidak akan tumbang. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita tidak perlu takut, asalkan Tuhan menyertai kita. Seperti Yusuf, dia difitnah, dihina, dilupakan, dijual. Bahkan kondisinya seperti apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan selalu menyertai Yusuf, membuat dia berhasil dan beruntung pada akhirnya. Begitu pula kehidupan tokoh-tokoh Alkitab lainnya, dan juga kesaksian di antara kita semua yang sudah mengalami, mengecap pertolongan Tuhan. Selalu pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Mari kita buka di Mazmur pasal 46 ayat 1. Allah kota benteng kita, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, dengan lagu alamot nyanyian, Allah itu bagi tempat perlindungan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ini berarti Dia tempat perlindungan kita. Kita bisa berlari kepada Dia, berlindung dalam firman-Nya, berlindung dalam sayap-Nya, berlindung dalam hadirat-Nya di tengah-tengah serigala yang buas. Dia mengutus kita sebagai domba di tengah serigala. Perlindungan kita yaitu hanya di dalam tangan Sang Gembala. Dia menggendong kita, memeluk kita, dan Dia mengangkat kita. Dan Dia menghalaukan serigala-serigala yang ada. Dia perlindungan kita. Dan pertolongan Dia tepat pada waktunya. Tidak terlambat. Dia selalu tepat pada waktunya. Pertolongannya selalu ada bagi orang-orang yang percaya. Dalam memberitakan firman Tuhan ini, saya sendiri pribadi mengalami hal itu berulang-ulang. Bahwa pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Ayat 2. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Ayat 3. Sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kita percaya, kita tidak takut sebab Dia menyertai kita. Kota Allah kediaman yang maha tinggi disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Saudaraku, di mana Tuhan ada bersama kita, maka kita tidak tergoncangkan. Namun kalau kita berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri, maka kita akan tergoncangkan. Namun kalau kita percaya Allah ada beserta kita, tidak perlu kita takut. Kita tidak akan tergoncangkan. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Ya, bisa baca terus Mazmur 46 seluruh pasal. Di mana kita mengenal Allah kita. Allah yang menyertai kita. Ada 3 hal saya ingin bagikan. Di mana kita mengenal Allah. Kita tidak takut sebab Dia menyertai kita. Jangan bimbang sebab Dia Tuhan Allah kita. Melewati masa-masa kesulitan ini, hendaklah kita mengenal Dia. Bahwa Allah kita, Dia omnipotent. Omnipotent artinya adalah Allah yang dahsyat. Allah yang penuh kuasa, Allah yang perkasa, omnipotent, seluruhnya dalam kondisi apapun, dimanapun, Dia tetap berkuasa. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, Dia tetap Allah yang berkuasa, omnipotent. Kita mengenal, bukan hanya mengenal, tapi kita mengalami pertolongan Tuhan. Dia yang menciptakan langit dan bumi, Dia yang berkuasa memindahkan gunung-gunung, dan kuasanya
menyertai kita. Amin. Mazmur, di dalam kitab Mazmur begitu banyak diutarakan. Selalu pertolongan Tuhan ada. Dan juga di Matius pasal 28, sebelum Yesus naik ke surga, dia ucapkan berkat. Bahwa pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku, dan seterusnya. Dan dia katakan, ketahuilah sebab aku ini menyertai kamu. Kalau Tuhan sudah berjanji, dia pasti tepati. Kalau kita percaya sungguh-sungguh, kita tidak perlu takut. Omnipotent, Allah yang berkuasa, dia sanggup menolong kita. Dan karakter Allah, kita juga percaya, mengenal bahwa Allah kita omnipresent. Omnipresent artinya adalah Allah yang maha hadir. Dia hadir di mana kita berada saat ini. Dia menjumpai kita dalam setiap musim kehidupan kita. Di Pengkhotbah pasal 3, ada musim ini, ada musim ini. Itu, ada setiap masa ada musim kehidupan ini. Namun, satu hal yang pasti, Tuhan hadir di setiap musim. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Luar biasa. Lewati lembah maupun gunung yang tinggi, Tuhan selalu ada. Dia Allah yang selalu menyertai dan Allah yang hadir, present, selalu dalam hidup orang percaya. Omnipotent, Allah perkasa, Allah berkuasa. Omnipresent, Allah maha hadir. Hadir dalam kehidupan kita, dalam kesedihan kita, kekecewaan kita, kegagalan kita, dan juga di dalam keberhasilan. Dia selalu ada. Karena dia adalah pusat dari kehidupan kita. He's the center of it all. Saya minta saudara terkasih dalam Tuhan Yesus bisa membaca seluruh kitab, di seluruh pasal, ya, khususnya di Mazmur 139. Mazmur 139. Ya, kita baca di ayat yang ke-1. Ya, Mazmur 139. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Ayat 3, Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Ayat 4, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Kita mengenal Allah kita, dia omniscient, Allah maha tahu. Allah maha tahu sebelum kita ucapkan, sebelum kita keluarkan ucapan, bahkan pikiran yang muncul, yang ada timbul dalam hati, dia sudah tahu. Kita percaya dia tahu kebutuhan kita dan dia sanggup memenuhi setiap keperluan kita. Menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Di tengah kekeringan pun dia sanggup membuat jalan. Di tengah kesusahan ekonomi dia sanggup memelihara. Di padang gurun dia menyediakan mana bagi bangsa Israel. Di tengah kesulitan hidup dia selalu menolong kita. Justru di tengah-tengah kondisi yang sulit, kita melihat pertolongan Tuhan selalu ada bagi kita. Dia maha tahu apa yang kita rindukan, belum kita ucapkan, dia sudah tahu. Lewat doa, kita ungkapkan, kita akui. Doa itu adalah sebuah komunikasi, hubungan dengan Tuhan. Kita akui di hadapan Tuhan. Walaupun Tuhan sudah tahu, tapi Tuhan ingin kita mengungkapkannya.
lewat doa. Pengakuan kita, keberadaan kita. Allah Maha Hadir, tapi kita harus mengakui kehadirannya ada beserta kita. Kita percaya bahwa Dia Maha Kuasa. Kita akui kemahakuasaannya dengan tidak takut. Berarti kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan musisat di tengah kemustahilan yang ada. Bagi yang ingin melanjutkan kuliah, bagi yang ingin melakukan usaha, bagi yang ingin untuk ada pemulihan dalam keluarganya, bagi yang rindu untuk sesuatu yang mungkin tidak bisa diucapkan kepada sesamanya, ungkapkanlah itu semua kepada Tuhan. Yesus Kristus, Roh Kudus hadir di dalam hidup kita. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tuhan kita Yesus Kristus, Dia hadir di dalam hidup kita oleh kuasa Roh Kudus. Dia yang memberikan penghiburan, kekuatan melewati padang gurun. Kita tidak sendirian. Kita lanjut di ayat yang ke-6, Mazmur 139. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kita manusia terbatas, tidak bisa memikirkan begitu jauh. Namun Allah kita, Dia Maha tahu, Dia memikirkan, Dia tahu apa yang di belakang. Dia tahu persis apa yang kita hadapi saat ini. Dan Dia juga tahu apa yang akan kita hadapi di hari ke depan. Dia tetap sama. Tuhan yang sama, Yesus Kristus, yang telah datang ke dunia menjelma sebagai manusia. Dia supaya Dia bisa tinggal di dalam hidup kita. Bagi orang yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidupnya diselamatkan, hidupnya alami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dia sangat mengasihi kita. Ayat 7. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat berlari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Tuhan selalu memegang tangan kita. Hanya kita yang seringkali berusaha dengan kekuatan kita, pikiran kita lari dari Tuhan. Hendaklah dalam masa-masa ini, mari lari mendekat kepada Dia. Dia memegang tangan kita, izinkan Dia memegang tangan kita. Karena tangan Tuhan memberi kita kemenangan. Ketika kita angkat tangan, seperti sering kita dengar, Tuhan yang turun tangan. Kita angkat tangan, itu berarti kita menyerah. Kita angkat tangan, berarti kita memuji Tuhan. Kita angkat tangan, berarti kita percaya Dia yang memegang tangan kita. Izinkan Tuhan Yesus lewat firman-Nya, lewat Roh Kudus yang berkarya, memegang tangan kita. Dan oleh kasih kuasa-Nya, Dia membawa kita penuh kemenangan. Kita kembali ke Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Orang yang bimbang, orang yang mendua hati, orang yang meragukan kasih Tuhan, orang yang tidak sepenuhnya 100% percaya. Untuk itu firman Tuhan katakan jangan bimbang. Mari katakan pada diri kita sendiri, hai, kita sebutkan nama kita. Hai Paulus, jangan bimbang. Kita ucapkan pada diri kita, hai Paulus, jangan bimbang. Kita ucapkan pada diri kita berulang-ulang. Kita percaya bahwa Tuhan, Dia adalah Allah kita. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Hadir, dan Allah Maha Tahu. Dia tahu kekurangan kita, kelemahan kita, yang harus kita menang. Seperti yang sudah disampaikan, musuh-musuh yang Tuhan izinkan supaya kita berlatih berperang dan kita menang di dalam peperangan. Berdasarkan kemenangan yang Yesus sudah
berikan di atas kayu salib. Ketika dia mati di atas kayu salib. Ada kuasa salib. Ada kuasa kemenangan. Di firman Tuhan di Yakobus pasal 1 ayat 5-8 berkata, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Seseorang yang bimbang, dia mengambil keputusan pasti salah. Orang yang bimbang, setiap dia lakukan, pasti dampaknya tidak baik. Seseorang yang bimbang, dalam melakukan apa saja, tidak akan maksimal. Untuk itu, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, berdoa, doa dengan sepenuh hati. Lakukan firman, lakukan dengan sepenuh hati. Bekerja di perusahaan, lakukan dengan sepenuh hati. Belajar, studi, lakukan dengan sepenuh hati. Ketika kita melayani dengan sepenuh hati. Berpuasa dengan sepenuh hati. Sekalipun kalau seandainya ada kebimbangan, kita meminta hikmat dari Tuhan, kita tidak akan peroleh hikmat. Padahal di tengah-tengah kesulitan seperti ini, kita sangat butuh hikmat dari surga. Hikmat dari Tuhan untuk menolong kita bagaimana menghadapi kenyataan hidup ini yang sulit. Karena hikmat dari Tuhan melampaui keterbatasan manusia. Hikmat dari Tuhan selalu akan membawa kita penuh dengan kemenangan. Ayat ke-7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam kondisi situasi yang ada, kita ingin ada ketenangan. Ketenangan itu hanya ditemukan kalau kita mengenal Dia Allah Maha Tahu, Dia Allah Maha Hadir, dan Dia adalah Maha Kuasa. Kita minta hikmat, dan Dia akan berikan pada kita. Bagaimana mengambil keputusan di tengah-tengah kondisi yang ada. Kesulitan ekonomi, semuanya boleh katakan seluruh dunia menghadapi ancaman, menghadapi goncangan, menghadapi tantangan yang sama. Namun kita tidak perlu takut, tidak perlu bimbang, karena ada pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dan seterusnya di firman Tuhan katakan, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya. Kita bersyukur bahwa Dia menjanjikan kemenangan. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Dengan tangan kanan kebenaranku, tangan Tuhan yang adil. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, orang yang melakukan firman Tuhan tidak perlu takut dan bimbang. Tuhan yang membela kita. Righteous itu benar. Tuhan yang adil, Tuhan yang membela. Manusia bisa mengabaikan, manusia bisa melupakan, manusia bisa menghina. Namun Tuhan, Dia mengangkat orang yang rendah hati, dan Dia mengangkat, dan Dia merendahkan orang yang congkak, orang yang sombong. Karena Dia mengasihani orang yang rendah hati. Percaya, kita tidak sendirian. Kita tidak berjalan melewati semua ini sendirian. Dia menyertai kita, dan Dia selalu ada beserta kita. Kita baca lagi di firman Tuhan, di Mazmur 121 sebagai penutup. Mazmur 121 ayat 1, ya, kita baca dulu ayat 1 sampai 3. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ayat 3, Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap.
Ayat 4, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan selalu menyertai kita. Immanuel, God with us, God in us, Holy Spirit in us. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Ayat 6, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang dan atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ada kisah yang luar biasa kita lihat dari hidup Ayub. Kitab Ayub pasal 1, pasal 2, kita membacanya saja cukup mengerikan. Bagaimana kondisinya, tantangan yang dia hadapi dalam kondisi kesehatannya yang memburuk, yang menimpa dia, maupun borok yang ada, bahkan keluarganya yang mati dan sebagainya, kawanan domba dan hewan dan sebagainya. Namun percaya di tengah-tengah proses yang begitu sulit, Ayub melewatinya. Dan di Ayub pasal 42, dia katakan bahwa dahulu aku hanya mendengar, tapi sekarang aku melihat Tuhanlah penebusku yang hidup. Kita membaca kitab Ayub mungkin hanya 1 jam. Kita bisa menyelesaikan membacanya atau 2 jam menyelesaikan membacanya. Namun yang dia yang hadapi tidak semudah itu. Kita juga sama di kondisi situasi ini sepertinya berat untuk kita hadapi. Orang lain sepertinya tidak mengerti. Tidak masalah. Namun Tuhan kita, dia mengerti. Sekali lagi saya akan bacakan Yesaya 41 ayat 10. Nanti kita akan nyanyikan nyanyian ini. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ketika kita mengangkat tangan, dia yang memegang tangan kita. Dia membawa kita melewati segala lembah, maupun melewati masa-masa musim kehidupan kita. Mari kita renungkan firman Tuhan ini, dan kita juga akan nyanyi nyanyian Yesaya 41 ayat 10 ini. Setelah itu saya akan berdoa. meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang,
teguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. 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 Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur firman Tuhan, suara pengbalan hari ini tepat pada waktunya. Yesaya 41 ayat 10. Engkau berkata, janganlah takut, sebab Engkaulah Tuhan Allah yang menyertai kami. Kami jangan bimbang, sebab Engkau Tuhan Allah kami. Kami mengenal Engkau, Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Hadir, dan Maha Tahu segala keperluan kami. Selalu pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, dan pegang tangan kami selalu. Dan dengan tangan kananmu yang kebenaran, yang membawa kemenangan pada kami. Allah yang adil, Allah yang benar, Engkau yang membela umatmu, yang melakukan firman Tuhan. Kami percaya ada pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan Yesus, kuatkan, teguhkan setiap umat jemaatmu yang mendengarkan suara pengbalan ini, yang ibadah online ini, supaya sungguh-sungguh mengalami pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus. Mari, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, angkat kedua tangan dan terimalah berkat ini, ucapan berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, terimalah berkat kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus yang selalu setia menuntun kita, dan Roh Kudus yang menyertai kita, tinggal di dalam kita dari sekarang sampai Maranatha, Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Semua yang sudah terima berkat Tuhan, ucapkan, katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Yesaya 41 ayat 10 menyertai kita. Amin.